Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah santri RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang setia thalabul ilmi dan riyadhah bersama. Marilah kita lanjutkan hikmah yang ke-242. Wah, udah 242 ini. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bantar. Al-mu'minu yusgiluhu sana'u alallah an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tusgiluhu huququllahi an ayyakuna li huzudihi zakiran. Judulnya itu. Orang yang beriman disibukkan dengan memuji Allah sehingga lupa menyanjung dirinya sendiri. Dan ia disibukkan dengan menunaikan kewajiban kepada Allah sehingga ia tidak ingat kepada kepentingan dirinya sendiri. Itu dah judul kita di hikmah yang ke-242 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minul kamilu alima anna kullama yasduru minhu min ta'atin innama huwa samaratu taufiq lahu wa taufiqullah lahu samaratu mahabbatillahi ta'ala lahu. Orang yang beriman sempurna imannya, orang yang sempurna imannya, dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang timbul dari dirinya, masalah taat, masalah ibadah, bahwa taat itu merupakan buah dari taufik Allah. Dan taufik Allah itu merupakan buah dari kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Di sini ada bahasa disebut dengan taufik. Kita harus tahu dulu apa arti taufik. Taufik itu adalah khuluqu qudrati ala taat. Allah memampukan diri kita melakukan taat. Itu namanya taufik. Kita hendak tahajud, lalu kita begitu malam bangun tahajud, itu namanya mendapat taufik. Kita mau sholat, lalu kita sholat. Kita mau melakukan apa saja amal ibadah yang hendak kita lakukan, lalu kita bisa melakukannya. Itu namanya kita mendapatkan taufik. Khuluqu qudrati ala taat. Allah menciptakan kemampuan dalam melakukan taat. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah,
Orang yang sempurna imannya menyadari bahwa amal ibadahnya itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu merupakan dari kecintaan Allah kepadanya. Nah, dari mana datangnya taufik itu? Ada pertanyaan. Taufik itu dari mana datangnya? Jawabannya dari cintanya Allah. Jadi orang yang dicintai Allah, orang yang tidak dicintai Allah tidak akan diberikan taufik oleh Allah. Orang yang tidak diberikan taufik tidak akan bisa beramal soleh. Walaupun berilmu, walaupun tahu ilmunya, tetapi jika tidak diberikan taufik oleh Allah, maka gerakan tubuhnya terkunci. Walaupun tahu cara-cara tahajud, walaupun tahu pahala tahajud, tetapi kalau tidak Allah berikan taufik, dia tidak akan pernah bisa melakukan tahajud. Walaupun tahu tentang pahala salat duha, walaupun tahu tentang pahalanya baca sholawat, tetapi kalau Allah tidak berikan taufik, maka orang tersebut tidak akan bisa melaksanakan sholawat. Jadi sholawat, tahajud, semua ibadah yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus punya modal untuk dapat taufik itu. Apa modal taufik? Modal untuk mendapatkan taufik itu yaitu dicintai Allah. Nah, karena ibadah itu timbulnya dari taufik Allah, dari taufik itu dari cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita bangun malam tahajud, itu menandakan Allah cinta kepada kita. Karena kita bisa tahajud itu adalah taufik dari Allah. Sedangkan adanya taufik dari Allah kepada kita itu adalah cinta Allah kepada kita. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah modalnya ini. Modal untuk mendapatkan taufik itu yaitu dicintai Allah. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah agar kita selalu mendapatkan taufik? Nah, itu yang akan dibahas saat ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, pes lebu pinuh ku kalapa. Di antara yang mendatangkan cinta Allah kepada kita, di antara yang mendatangkan cinta Allah kepada kita, satu, dawamut taubat. Satu, dawamut taubat. Di antara yang mendatangkan cinta Allah kepada kita, yang ke satu, apa katanya ibu-ibu? Yang ke satu? Dawamut taubat. Dawamut taubat. Nah, ya, berarti kan nggak ngantuk ibu-ibu. Dawamut taubat. Lagi nyimak ngantuk, tadi habis kunci. Langgangnya taubat. Udah, tutup langsung lagi mic-nya. Langgangnya taubat. Yang pertama yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita itu langgeng taubat. Bila kita berbuat dosa kepeleset, melakukan dosa, buru-buru segera tobat. Kepeleset lagi dosa, buru-buru tobat. Kita nggak mau dosa-dosa, udah bertahan-tahan nggak mau dosa, kepeleset lagi, buru-buru dosa, tobat. Terus kita buru-buru tobat. Sehari kita melakukan dosa 10 kali karena kita nggak kuat, nggak tahan. Kepeleset 10 kali, tobat 10 kali. Segera tobat. Nah, kita dawamu taubat, langgeng melakukan tobat itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tubuh kita terkunci tidak senang berbuat taat? Kenapa tubuh kita terkunci tidak bisa tahajud?
Kenapa tubuh kita terkunci, tidak ingin baca Quran, ingin baca sholawat? Kenapa tubuh kita terkunci, tidak ingin melakukan ibadah? Jawabannya karena tidak ada taufik dari Allah. Kenapa tidak ada taufik? Jawabannya karena tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak mencintai kita? Jawabannya karena kita banyak dosa yang tidak ditaubatin. Dalil Al-Qur'annya, At-taibu, hadisnya, keterangannya, At-taibu Habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Bangun malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya akulah yang dolim, terus niat tobat tiap malam. At-taibu Habibullah, orang yang tobat itu adalah kekasih Allah. Sehingga kalau kita terus-terusan tobat, maka kita akan dicintai Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah akan berikan taufik kepada kita. Nah, tadi kata kuncinya tadi gitu. Kata kuncinya tadi begitu. Kenapa tubuh kita terkunci, tidak senang berbuat kebaikan, tidak senang melakukan ibadah? Jawabannya, karena tidak ada taufik. Kenapa Allah tidak berikan taufik? Karena Allah tidak cinta kepada kita. Kenapa Allah tidak cinta kepada kita? Karena kitanya banyak dosa yang tidak ditaubatin. Jadi agar kita dicintai Allah adalah kita taubatin dosa terus. Langgeng terus taubatin dosa. Istighfar, ini mah jangan begini. Astagfirullahaladzim, saya nih kebanyakan istighfar nih, nombatin apaannya, dosa apaan? Jangan begitu, dosa kita banyak. Kan kemarin udah disebut dosa dohir, dosa batin, dosa anggota badan, dosa hati, belum dosa sir, banyak sekali. Yang pertama, memancing atau mengundang dicintai Allah adalah dengan dawamut taubat. Satu. Yang kedua, al-ihsanu, berbuat kebaikan. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang berbuat kebaikan. Contoh, berbuat kebaikan kepada orang tua. Nah, namanya berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sesaat dia masih hidup. Walaupun sudah meninggal juga, terus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mendoakannya, dengan melakukan amal soleh dihadiahkan untuk orang tua, dengan menyambungkan silaturahmi yang dijalin oleh orang tua. Nah, itu berbuat kebaikan. Jadi orang tua itu dulu menyambungkan silaturahmi. Ini paman kamu, ini. Nah, begitu sudah meninggal, kita sambungkan lagi keluarga kita. Nah, itu berbuat kebaikan terhadap orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang itu ibadahnya kurang, boro-boro tahajud, sholatnya juga kadang-kadang ya gitulah, kebanyakan ditajong. Tetapi dia ada nilai lebihnya, dia itu selalu berbuat baik terhadap orang tua. Nah, itu ada harapan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia ada satu poin yang menimbulkan Allah mencintainya. Artinya sesuatu itu dicintai Allah, yaitu apa? Berbuat baik terhadap orang tua. Nah, walaupun dia ibadahnya kurang, sholatnya nggak seperti orang lain, nggak bisa ibadah, nggak bisa berjamaah, nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia itu sama orang tua, masya Allah, sangat hormat, sangat takut, pokoknya sangat baik dengan orang tua. Nah, jangan kaget jika satu saat orang tersebut di akhir hidupnya atau kapan saja
dia akan ditolong Allah, dicintai Allah, dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 al-ihsan. 1 dawamu taubat, yang kedua al-ihsan, berbuat kebaikan. Yang ketiga di antara yang mendatangkan cinta Allah kepada kita adalah pemurah. Orangnya sih biasa-biasa saja, ibadahnya jarang, bahkan ya gitulah, bolong-bolong, sholatnya juga dosa terus dilakonin. Tetapi aneh, dia itu mempunyai sifat yang beda. Dia itu orangnya pemurah. Nggak boleh dia lihat orang susah, dia bantu. Nggak boleh dia lihat orang yang perlu bantuan, dia selalu bantu. Pokoknya dia melihat yang sedih-sedih, yang susah-susah, dia bantu selalu. Sangat pemurah orangnya. Gemar memberikan makanan ke orang lain. Begitu ada semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menguntungkan untuk umum, dia selalu tampil. Orangnya pemurah. Nah, pemurah ini adalah satu modal di antara modal pokok suatu saat akan jadi orang yang benar, akan jadi orang yang ahli ibadah, mendapat taufik dari Allah. Kenapa ada harapan suatu saat akan menjadi orang yang benar, yang mendapat taufik dari Allah? Karena dia mempunyai modal, yaitu yang menjadikan wasilah datangnya kecintaan Allah terhadap dirinya, yaitu dia jadi pemurah, orang pemurah. Nah ini sekarang kita pilih, bukan pilih, maksudnya kalau kita memang tidak bisa langgeng tobat, misalkan coba kita jadi orang yang berbaik budi, berbaik al-ihsan, berlaku baik terhadap orang tua. Kalau orang tua memang sudah tidak ada, coba kita jadi pemurah. Jadi tempuh beberapa poin ini, karena poin-poin ini yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Satu saat kita akan dikembalikan kepada Allah, menjadi orang yang takwa. At-taharatu yang keempat, bersuci alias melanggengkan wudhu. Wudhu terus, bila batal wudhu lagi, bila batal wudhu lagi, terus saja sehari-harinya punya wudhu. Mau tidur wudhu, mau kemana-mana pun wudhu, punya wudhu pokoknya. Begitu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini memancing cinta Allah kepada kita. Satu saat kita akan diberikan taufik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-adlu, adil. Orang yang adil bagi si penguasa. Penguasa ini, dia sholatnya memang jarang, bahkan dia itu melakukan dosa terus-terusan dilakonin. Dosanya orang tedas gaman. Dosanya orang berhenti terus aja. Senang melakukan dosa, ibadah malas, tapi punya kelebihan dia. Kelebihannya dia berlaku adil dalam menegakkan hukum. Dia selalu membela rakyat yang kecil. Dia sangat adil dalam menempatkan hukum. Itu ada harapan satu waktu ditarik oleh Allah sehingga dia mendapatkan taufik Allah, karena ada poin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, thalabul ilmi. Nah, amin ya robbal alamin. Nih kita lagi thalabul ilmi nih. Menuntut ilmu agama. Dikit-dikit masuk link, lama-lama linglung. Enggak. Maaf ya. Enggak linglung. Maksudnya dikit-dikit masuk link, lama-lama jadi seneng karena link. Ya, nah. Menuntut ilmu agama terus saja. Menuntut ilmu agama. Tapi ngaji terus aja, ngaji lagi, tapi kepeleset lagi, dosa lagi. Tapi ngaji nggak berhenti, dosa lagi. Ngaji nggak berhenti, dosa lagi. Misalkan itu. Nah, dia punya kelebihan. Orang ini dosanya banyak, tetapi punya kelebihan dia. Selalu ngaji, selalu thalabul ilmi. Nah, jangan salah. Suatu saat akan Allah berikan hidayah, akan Allah berikan taufik. Karena apa? Karena di dirinya ada satu poin yang memancing dicintai oleh Allah, yaitu dia thalabul ilmi. Tuh.
Yang ketujuh, mahabbatu man ahaballah. Yang ketujuh adalah cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-waliullah. Nah itu. Jika kita ada cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, maka satu saat kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ini sudah punya modal untuk dicintai Allah, maka suatu saat Allah akan berikan taufik hingga segala urusan taat jadi lancar. Segala urusan amal kebaikan tidak akan sulit, tidak akan terhalang. Mau tahajud tidak akan terkunci badannya. Karena apa? Karena dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang beriman sempurna imannya, dia mengetahui bahwa tiap taat yang timbul pada dirinya itu adalah taufik dari Allah. Salatnya itu taufik dari Allah. Puasanya taufik dari Allah. Sedekahnya taufik dari Allah. Semua amal ibadah yang ia lakukan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buah kecintaan Allah kepada kita. Begitu. Pamahabat pabi mahabatillahi lil abdi summa taufiqihi lahu tahaqqaq tilka taatu tahaqqaq tilka taat. Maka dengan kecintaan Allah akan hambanya dan taufik Allah ke hambanya, maka nyatalah taat itu. Jadi pertamanya Allah mencintai ke kita. Lalu Allah ciptakan taufik, berikan taufik kita. Sehingga dengan taufik itu kita bisa ibadah kepada Allah. Nah, orang yang beriman, imannya sempurna, bila dia beribadah, dia akan mengakui dan merasakan bahwa ibadahnya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yara li nafsihi ahlan lidzalika. Orang yang disempurna imannya, ia tidak melihat dirinya itu bisa taat. Saya bisa taat, saya bisa salat, saya bisa puasa, saya bisa sedekah, saya bisa baca Quran, saya bisa sholawat. Dia tidak melihat dirinya bisa taat. Kalau orang yang sempurna imannya, mampu taat. Nah, tapi apa? Tapi kalau dirinya taat, hatinya ingat bahwa taat itu adalah taufik dari Allah. Kalau dia sedang ibadah, hatinya ingat bahwa ibadah ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yansabu tilkal amal as-solih wal ahwal. Dia tidak menisbatkan amal soleh dan tingkahnya itu kepada dirinya. Paman kola ana solaitu wa ana sumtu wa ana sodakatu wa ana sobirun wa ana sakirun. Barang siapa orang yang berkata, saya sholat, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku yang sodako, aku yang puasa, aku sholat, aku yang sabar, aku yang syukur. Nah, terus hatinya sama mengatakan begitu. Aku yang sholat, hatinya pun aku yang sholat. Nah, maka orang tersebut belum sempurna imannya. Seharusnya lisannya mengatakan ana sholaitu, aku sholat. Lisannya mengatakan begitu, hatinya mengatakan beda dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Seharusnya di dalam hatinya beda. Aku diberi taufik oleh Allah sehingga aku sholat. Dengan taufik Allah aku sholat. Dengan taufik Allah aku puasa. Dengan taufik Allah aku bisa sabar. Dengan taufik Allah aku bisa syukur. Nah, seharusnya begitu di dalam hati, bukan diucapkan. Kata lisan kita, alhamdulillah aku sudah sholat. Dalam lisan. Dan dalam hati, bagaimana dalam hati? Alhamdulillah, dengan taufikmu aku bisa sholat. Dengan taufikmu aku bisa sholat. Gitu.
diberi taufik oleh Allah sehingga aku bisa sholat. Ucapan lisan tidak sama dengan hati. Kata lisannya, aku sudah syukuran. Tidak apa-apa. Tetapi hatinya bukan aku sudah syukuran. Alhamdulillah, dengan taufik Allah aku bisa syukuran. Jadi selalu kita taat itu bukan bisanya kita, bukan kemampuan kita, tetapi Allah memampukan dan Allah membisakan kita. Namanya taufik, bahasa Arabnya. Karena ibu-ibu, halo, karena ibu. Kahartos, Pak Ustaz. Li'annahu nasabatil kal a'mal wal ahwal li nafsihi, karena dia menisbatkan amal dia, karena dia menisbatkan amal dan ahwal timbul pada dirinya sendiri. Jadi kalau yang tadi dia mengatakan aku sholat, aku puasa, aku ibadah, nah sampai ke hati-hatinya, nah dia belum sempurna imannya. Tetapi orang yang sempurna imannya, dia mengatakan aku sholat, aku puasa, aku ibadah, tapi di hatinya aku dibisakan sholat, aku dibisakan ibadah, aku dibisakan melakukan amal soleh. Dibisakan itu namanya taufik. Kalau mau pakai bahasa Arab, kata lisannya, alhamdulillah aku sudah bisa sholat. Kata lisannya, nggak apa-apa. Hatinya menjawab, alhamdulillah, dengan taufikmu aku bisa sholat. Atau aku sudah dibisakan sholat. Alhamdulillah aku dibisakan sholat. Kalau dibisakan pakai awalan di, berarti tidak bisa sebetulnya. Karena yang bisanya itu adalah yang membisakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang di dalam hatinya mengatakan aku dibisakan sholat, itu orang yang sudah sempurna imannya. Tetapi kalau di lisannya mengatakan aku sudah sholat, di hatinya pun aku sudah sholat, itu dia belum sempurna imannya. Karena dia mengakui bahwa ibadahnya itu kabisa dirina, gitulah intinya. Wa mu'min al-kamil yasgoluhu ada'u hukukilai alaihi kasolati wa ghaliha minat ta'ati anil irtifati ila hududi nafsihi katolabil ajri wa sawabi ala ta'at. Orang yang beriman sempurna itu menyibukkan dengan menunaikan hak-hak Allah darinya, seperti sholat dan lainnya, daripada melihat kepentingan dirinya, daripada bagian dirinya seperti mencari-cari pahala, mencari-cari ganjaran dari taatnya. Nah, orang yang imannya sempurna, dia menyibukkan dirinya untuk membenahi ibadahnya agar ibadahnya ini benar. Kalau orang iman yang imannya belum sempurna, dia menyibukkan diri untuk meminta surga dalam ibadah dengan ibadahnya. Beda itu. Bahwa ya'budullaha lidzatihi ta'ala. Orang yang beriman, imannya sempurna, imannya itu kalau imannya sudah sempurna, ia ibadah karena zat Allah, bukan karena ingin ke surga, bukan karena takut oleh neraka. Nah, jadi karena dia sibuk, orang yang imannya sempurna, karena dia sibuk memperbaiki ibadahnya agar diterima oleh Allah, sehingga kesibukan memperbaiki ibadah itu sampai tidak sempat dia memikirkan surga dan neraka. Nah, kalau orang yang imannya belum sempurna, dia ibadah dikit-dikit surga, dikit-dikit minta surga, dikit-dikit minta selamatkan dari neraka. Oh, memang nggak boleh Pak Ustadz? Bukan nggak boleh, cuman maksudnya yang bagusnya itu adalah seimbang. Meminta surga tidak apa-apa, silakan. Tetapi yang lebih bagusnya adalah perhatikan ibadah ini. Bagaimana ibadah kita ini agar pantas untuk mendapatkan surga Allah. Agar pantas ibadah kita ini menjadi penghalang sehingga kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang seharusnya kita itu adalah memantaskan diri mendapatkan rahmat Allah, begitu. Kalau kita kebanyakan
bukan memantaskan diri, tetapi memaksakan diri agar mendapatkan surga dengan ibadah seadanya, begitu. Nah, jadi beda. Ada orang yang imannya sempurna, ada orang yang imannya belum sempurna. Paman abadallaha wa talaba sawaba minhu falaysa mu'minan kamilan. Barang siapa yang ibadah kepada Allah dan dia meminta pahala dengan ibadahnya itu, meminta pahala surga dengan ibadahnya, maka ia belum sempurna imannya. Al-mu'minul kamilu ansa'athu ubudiyatuhu lillahi ta'ala wa muraqabatuhu lahu hududuhu al-basariyah minal jannati wal hur wal kusuri fiha. Nah, orang yang beriman sempurna imannya, orang yang sudah sempurna imannya, dia melupakan dia oleh ubudiyahnya terhadap Allah dan muraqabahnya terhadap Allah. Sehingga dia dalam ibadahnya itu benar-benar muraqabah, ubudiyah, ibadah dohir dan batinnya diperhatikan. Bagaimana nih ibadah kita agar diterima oleh Allah. Sehingga saking sibuk dia memperhatikan ibadahnya sampai melupakan kepentingan dirinya. Mana kepentingan dirinya? Yaitu surga. Kalau kita ibadah karena surga, berarti kita ibadah karena untuk kepentingan diri kita. Nah, kalau seorang orang mukmin yang sempurna, dia ibadah karena Allah. Karena apa? Karena kepentingannya itu tidak ada kepentingan apa-apa, tetapi kepentingannya itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasagolahu antil kal hudud tashihu ubudiyatihi anillahi taala, dan menyibukkan kepentingan dirinya dengan membaguskan ubudiyah ke Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang yang belum sempurna imannya, dia selalu memikirkan surga dan kenikmatan surga dan memohon terus surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadahnya belum beres. Dan kalau orang yang sempurna imannya, dia pikirannya bagaimana ibadah ini agar bagus, berkualitas, sehingga saking berusaha membereskan ibadah dohir batinnya, hingga ia tidak sempat berpikir minta balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.